Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro and sis, apa kabar semua? Kita ketemu kembali bersama saya Om Daeng di sini di rumah podcast HPCI. Pada kesempatan hari ini kita sharing session terkait dengan komunitas, dan saya mengangkat tema komunitas profesional. Bro and sis, kita ketahui bahwa komunitas adalah salah satu wadah yang memiliki persamaan hobi. Persamaan hobi ini terbagi atas 3. Persamaan hobi satu jenis kendaraan, persamaan hobi modifikasi kendaraan, dan yang ketiga adalah persamaan hobi berkomunitas. Persamaan hobi jenis kendaraan adalah persamaan hobi memiliki kendaraan yang sama dimiliki dengan orang lain. Seperti misalkan hobi mengendarai atau memiliki kendaraan merek Honda dengan jenis PCX, kemudian berkumpul di dalam satu wadah yang disebut komunitas. Yang kedua, persamaan hobi memodifikasi kendaraan. Nah, ini juga adalah banyak anak-anak muda yang menggandrungi memodif kendaraan-kendaraan yang agak-agak nyentrik, indah kelihatan, baik itu modifikasi dengan aksesoris kendaraan maupun modifikasi dengan dekal motor atau bodi motor. Yang ketiga adalah persamaan hobi berkomunitas. Nah, ini orang-orang yang hobinya hanya berkomunitas, berkumpul, berbagi, seperti itu. Jadi ada 3 unsur yang kita ketahui bersama di dalam satu komunitas. Oh ya, satu lagi, mohon maaf, persamaan hobi touring. Nah, tapi ada juga yang membuat komunitas bikers yang senangnya cuman touring, jadi komunitas touring namanya. Itu juga ya orang-orang yang menyukai hobi-hobi melanglang buana dengan menggunakan kendaraan, baik itu jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, itu menyatukan diri di dalam satu komunitas. Akan tetapi biasanya di dalam satu komunitas tersebut itu sudah termasuk dengan orang-orang yang menyukai hobi touring. Itu adalah komunitas. Dan dikatakan komunitas yang secara profesional adalah komunitas yang selalu menjalankan atau mengelola organisasi atau komunitas itu secara profesional dengan mematuhi segala aturan yang berlaku. Nah, aturan ini kita kenal biasanya di dalam satu organisasi disebut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, orang-orang yang berada di dalam komunitas tersebut sudah barang tentu sering atau bahkan harus mematuhi aturan yang telah disusun secara dengan demikian rapinya, bersama dengan pasal, bab, ayat dan sebagainya itu di dalam satu kesatuan dalam anggaran dasar dan rumah tangga, dan itu ditaati, dijalankan dan dijunjung tinggi. Nah,
orang-orang yang selalu bersikap profesional terhadap komunitas biasanya tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Secara organisasi, apabila ada yang ingin disampaikan atau dimasukkan ke dalam anggaran dasar tersebut, itu nanti bisa dilakukan amandemen pada saat musyawarah nasional. Seperti itu. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau aturan yang dibuat oleh member itu adanya di musyawarah nasional dengan berbagai chapter ikut di dalamnya untuk menyusun dan memberikan saran dan masukan ke dalam anggaran dasar sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah atau chapter. Nah, jika dalam perjalanan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga salah satu pengurus di dalamnya itu mengeluarkan kebijakan dan keputusan, akan tetapi menyalahi ketentuan yang berlaku. Nah, sehingga apabila terjadi hal demikian, maka seyogyanya member yang memberi masukan atau teguran kepada ketua chapter. Lalu ketua chapter menyampaikan ke koordinator wilayah, dan koordinator wilayah lah yang menyampaikan ke pengurus tingkat pusat. Seperti itu struktural pengelolaan organisasi. Jadi masing-masing punya atau memiliki tanggung jawab. Jangan sampai yang dianggap memiliki tanggung jawab cuma pengurus, akan tetapi kita melihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bahwa kedaulatan komunitas tersebut ada di tangan anggota atau member. Jadi member juga berkewajiban untuk mengawasi jalannya roda organisasi. Karena jika ada hal yang terjadi seperti itu, maka member lah atau anggota lah yang memberi masukan kepada pengurus untuk diperbaiki. Nah, seperti itu. Akan tetapi apabila toh juga setelah dilakukan penyampaian kepada pengurus pusat, namun tidak dilakukan revisi atau perbaikan, kembalikan ke anggaran dasar, tetap melakukan hal yang salah, maka member tetap melakukan teguran kepada pengurus melalui ketua chapter, korwil, hingga ke pengurus pusat. Setahu saya masing-masing chapter memiliki aturan internal. Nah, aturan internal ini boleh dibuat di masing-masing chapter untuk mengikat kepada member yang ada di dalam chapter. Tapi banyaknya saya lihat chapter-chapter itu dalam hal teknis. Akan tetapi secara administrasi itu sudah dituangkan ke dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun chapter apabila ingin membuat aturan secara teknis itu boleh membuat aturan internal chapter, sehingga lengkap sudah aturan-aturan itu dibuat, dan itu yang disebut adalah komunitas yang profesional. Ya, itu tentang bagaimana menjadi komunitas secara profesional. Nah, yang dikatakan itu termasuk komunitas yang selalu menjalankan program kerja sesuai dengan rencana yang dipersiapkan. Artinya rencana-rencana yang dimaksud di sini adalah termasuk dari sisi penjadwalan untuk menjalankan program kerja hingga di tahun periodenya berakhir, sehingga program kerja semua yang telah dicanangkan, yang telah direncanakan
itu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati atau ditetapkan. Seperti itu, karena program kerja pengurus itu termasuk program kerja yang ada di divisi-divisi yang terstruktur, serta program kerja yang ada untuk pelaksanaan acara-acara nasional seperti itu. Karena ada acara nasional yang dilaksanakan di tingkat chapter, dan itu juga harus berjalan dengan sesuai agenda atau jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati. Nah, selain dari itu, selain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya termasuk program kerja juga yang dilaksanakan sesuai dengan rencananya, dengan menyusun rencana kerja dan anggaran komunitas, dan nanti ditindaklanjuti setelah itu dengan action plan seperti itu. Jadi itulah bagian-bagian. Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan key performance individu atau key performance pengurus dan member. Itu juga harus dibuat agar bisa dapat diketahui sejauh mana kemampuan pengurus melaksanakan programnya, dan merupakan sebagai kewajiban dan tanggung jawab pengurus. Dan tentunya pastinya juga diharapkan para member agar dapat berpartisipasi segala program yang dibuat oleh pengurus, dan juga pastinya dukungan dari pengurus pusat. Nah, itulah yang dikatakan sebagai komunitas yang profesional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.